Om Swastiastu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Ana Agung Ayu Putri Laksmi Dewi, spesialis saraf konsultan neurobehavior Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai demensia atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai pikun. Sebagian besar masyarakat mungkin masih beranggapan bahwa pikun merupakan hal yang wajar pada proses menua. Namun, demensia lebih dari sekedar menurunnya kemampuan mengingat. Demensia menyebabkan penderitanya tidak dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari atau aktiviti daily living-nya terganggu, sehingga sangat tergantung pada orang lain untuk merawat dirinya. Demensia juga mempengaruhi perilaku, perasaan, kemampuan bersosialisasi, dan status kesehatan seseorang secara keseluruhan. Dari sisi sosial ekonomi, penderita demensia juga merupakan beban yang cukup besar bagi keluarga, masyarakat, dan sistem kesehatan pada suatu negara secara keseluruhan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan kepada saudara-saudara tentang demensia, deteksi dini, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya demensia, cara pencegahan secara dini, dan tata laksana yang dilakukan untuk menghambat terjadinya perburukan. Saudara sekalian, demensia bukanlah suatu penyakit tunggal. Demensia lebih merupakan istilah umum untuk beberapa gangguan behavior akibat proses patologis atau abnormal pada otak. Proses ini menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang meliputi penurunan daya ingat atau memori, proses berpikir yang berlangsung lebih lambat namun tambah lama tambah buruk, sehingga pada akhirnya mempengaruhi fungsi seseorang dalam melakukan aktivitas pekerjaan sehari-harinya. Demensia terjadi akibat adanya proses perubahan atau kelainan patologis pada otak. Proses ini menyebabkan terganggunya fungsi dari bagian-bagian otak tertentu, juga mengganggu fungsi komunikasi antara satu bagian otak dengan bagian otak lainnya. Berdasarkan proses patologis yang mendasari, demensia dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, jadi demensia primer dan demensia sekunder. Kelompok pertama yaitu demensia yang berhubungan dengan penyakit tertentu pada otak, mungkin dapat saya sederhanakan sebagai demensia sekunder. Pada kelompok ini, demensia mungkin masih bersifat reversible, artinya masih bisa membaik jika proses patologis yang mendasarinya bisa diatasi. Beberapa contoh untuk kelompok ini antara lain adalah demensia yang berkaitan dengan kejadian setelah terjadinya stroke. Biasanya 6 bulan setelah stroke bisa terjadi demensia. Kemudian demensia yang berhubungan dengan tumor otak, penyalahgunaan alkohol dan obat dalam jangka panjang, perdarahan subdural, kekurangan vitamin B12, anemia yang kronis, bahkan hipotiroid dan hipertiroid pun bisa menyebabkan demensia sekunder ini. Kelompok kedua merupakan demensia primer yang disebabkan oleh proses degeneratif, penuaan yang bersifat irreversible. Artinya tidak bisa dihambat perkembangannya pada otak. Proses degeneratif ini menyebabkan atrofi atau mengecilnya bagian-bagian tertentu dari otak. Seperti contohnya adalah penyakit Alzheimer, demensia Lewy body, demensia Parkinson, dan demensia frontotemporal. Lokasi kelainan pada otak yang mengalami degenerasi untuk masing-masing jenis demensia tersebut berbeda-beda, sehingga menyebabkan gejalanya pun berbeda-beda. Secara umum, gejala pada demensia meliputi terganggunya fungsi daya ingat, kesulitan untuk berkomunikasi atau mencari kata-kata yang tepat, kesulitan dalam menyusun perencanaan, kebingungan atau disorientasi. Bahkan perubahan emosi dan gejala psikiatri lainnya pun muncul. Gejala-gejala tersebut bersifat progresif, artinya semakin memburuk secara bertahap seiring dengan perjalanan waktu. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit Alzheimer yang merupakan penyebab demensia terbanyak di dunia.
Di Indonesia, pada tahun 2013 terdapat sekurang-kurangnya 1 juta penderita penyakit ini. Sebagian besar penderita penyakit Alzheimer mulai menunjukkan gejala pada usia 65 tahun. Namun, terdapat varian penyakit Alzheimer yang onsetnya mulai lebih awal lagi, bahkan bisa mulai dari usia 50 tahun pun sudah bisa muncul gejala ini. Jadi, dekade kelima dari kehidupannya disertai adanya faktor-faktor keturunan. Berikutnya yang banyak juga terjadi adalah demensia vaskuler yang terjadi sesudah kejadian stroke. Ini juga perlu mendapat perhatian yang baik dari saudara-saudara sekalian. Ya, secara umum, demensia ini memiliki jadi gejala yang paling banyak adalah gangguan memori. Jadi gangguan memori yang paling dominan adalah gangguan memori jangka pendek. Sedangkan gangguan memori jangka panjang relatif masih baik. Gangguan memori jangka pendek yang terganggu, contohnya pasien mudah lupa pada kejadian yang baru saja terjadi. Misalnya lupa di mana dia memarkirkan kendaraannya. Lupa tadi pergi ke undangan bersama istri namun pulangnya sendirian saja. Lupa juga berapa jumlah cucunya padahal baru saja diingatkan. Lupa tentang pembicaraan yang baru saja dibicarakan dan sering mengulang-ulang dan bertanya-tanya kembali segala sesuatu yang dia lupakan. Pasien juga kesulitan belajar sesuatu yang baru, kesulitan mencari kata-kata ketika akan berbicara. Namun kalau bercerita tentang masa lalunya dapat dengan penuh semangat. Misalnya bercerita tentang teman-teman SMA, teman SMP-nya, semua masih diingat. Bahkan pernah terluka karena jatuh naik sepeda di depan rumahnya juga masih diingat dengan baik. Seiring perjalanan penyakit, fungsi memori jangka panjang juga terganggu bersamaan dengan terganggunya fungsi kognitif lainnya seperti misalnya fungsi berbahasa, fungsi visiospasial, dan fungsi eksekutif. Pasien tidak dapat lagi mengenali arah, tidak dapat lagi mengenali wajah, bahkan tidak dapat lagi mengenali wajah orang-orang yang dicintainya. Dan kesulitan dalam mengambil keputusan, ini penting sekali, kesulitan dalam mengambil keputusan serta mengatasi masalah yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Pada tahap akhir perjalanan penyakit, gangguan fungsi kognitif ini diperparah lagi dengan munculnya gangguan psikiatri seperti misalnya gangguan emosi, depresi atau kecemasan, bahkan disertai halusinasi dan gangguan tidur. Pada demensia yang didasari oleh proses degeneratif otak, proses penuaan dan faktor genetik atau keturunan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Namun diketahui ada pengaruh faktor-faktor eksternal atau yang didapat dari luar yang secara substansial berperan untuk terjadinya demensia ini. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya demensia adalah sangat penting bagi kita untuk membiasakan diri hidup sehat sejak dini, misalnya dengan diet sehat, berolahraga secara rutin, bisa dengan contohnya adalah jalan pagi 30 menit di bawah sinar matahari pagi, cukup seminggu 2-3 kali, kemudian tidur teratur, stop merokok, bisa dengan mendengarkan musik yang irama lambat dan suara yang lembut. Kebiasaan hidup sehat tersebut menyebabkan sistem pembuluh darah otak kita tetap sehat, sehingga dapat mencegah proses kerusakan otak karena suplai darah yang buruk. Selain menjaga pola hidup sehat, kita juga perlu terus-menerus secara teratur memelihara fungsi kognitif kita dengan terus-menerus belajar, membaca, berhitung, berbelanja, antar jemput cucu ke sekolah juga bisa untuk memelihara kesehatan otak. Istilahnya, otak secara terus-menerus dipergunakan dan aktif bersosialisasi di masyarakat ikut dalam kelompok lansia sangat bagus untuk fungsi kognitif ini. Kalau di dalam kearifan lokal budaya Bali, misalnya ikut dalam kelompok mekidung, kelompok menari, kelompok megambel, kelompok membuat banten, dan banyak kegiatan di masyarakat yang dapat menstimulasi otak kita. Dengan begitu, kita selalu dihadapkan pada hal-hal baru yang memaksa otak kita untuk belajar, berkembang, dan mengatasi masalah, selalu berkreasi. Proses pencegahan yang paling penting juga adalah mengenali gangguan daya ingat sejak awal. Apabila kita atau keluarga kita mengalami gangguan memori sekecil apapun,
segera berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf dengan keahlian menangani demensia. Dapat mengunjungi klinik Neurobehavior di gedung Wing Amerta lantai 3 RSUP Sanglah, Denpasar. Jika Anda mulai mengalami kesulitan dalam mengingat, misalnya di mana menyimpan barang-barang di rumah, kesulitan mengingat atau menemukan kata-kata saat berkomunikasi, kesulitan dalam memusatkan pemikiran, dan permasalahan mengenai arah, segeralah mencari bantuan. Pesan saya untuk keluarga ataupun pendamping di rumah atau di lingkungannya agar memperhatikan gejala-gejala gangguan daya ingat dan mudah lupa ini, terutama pada hal-hal yang baru saja terjadi. Jadi ini adalah merupakan peringatan atau warning kita untuk segera berkonsultasi ke klinik Neurobehavior. Di sini dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan kognitif serta pemeriksaan kesehatan umum lainnya yang diperlukan, sehingga dapat mengetahui permasalahan Anda dan dapat memberikan saran untuk mencegah permasalahan tersebut dan bisa memperlambat kejadian kepikunan. Ketika demensia sudah terdiagnosis, dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebab dari demensia. Terdapat beberapa obat yang dapat diberikan untuk mengatasi gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Namun, sampai saat ini juga sedang diteliti beberapa obat untuk memperlambat ataupun menghentikan perjalanan penyakit demensia primer seperti penyakit Alzheimer ini. Beberapa stimulasi kognitif dalam budaya Bali, misalnya aktif dalam kelompok mekidung, kelompok membuat banten, kelompok menari, misalnya kelompok lansia. Namun dapat juga kami lakukan stimulasi kognitif berbasis komputer seperti yang kami lakukan di klinik Neurobehavior RSUP Sanglah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita dapat terus sehat secara fisik dan mental dalam menjalani kehidupan yang berkualitas. Salam sehat. Om Santi 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 Om.